Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pagi ini kita memulai pertemuan pertama kita dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, karena kita sudah pernah bertemu di kelas sebelumnya, walaupun dengan mata pelajaran yang berbeda, maka pada kesempatan pertama kali ini izinkanlah saya untuk kembali memperkenalkan diri. Mana tahu selama kita belajar secara online ini kalian mungkin sudah sedikit lupa-lupa ingat dengan saya. Nah, baiklah, kalian sudah bisa melihat profil saya di masing-masing smartphone kalian. Seperti biasa ya, nama saya belum berubah, masih Ika Hesti Anggraini. Nah, saya lahir di Sengeti 31 Januari 1995. Kemudian pendidikan terakhirnya di Universitas Sriwijaya dan alamat saya di belakang DPR lama. Nah, di situ sudah ada foto saya ya. Jadi semoga walaupun kita sudah lumayan lama tidak berjumpa, tapi semoga kalian masih mengingat wajah saya. Nah, kemudian di sebelah kiri kalian bisa melihat ini kontak saya, bisa WA, kemudian ada email, ada Instagram dan Facebook. Nah, nanti untuk tugas-tugas kita pada semester ini yang mana pembelajarannya akan dilakukan secara daring, jadi insya Allah tugas-tugasnya juga akan dikirimkan secara daring. Nah, tugasnya nanti insya Allah akan dikirimkan melalui email saya, yaitu ikstianggraini@gmail.com. Nah, baiklah, pada mata pelajaran sejarah Indonesia ini saya akan menyampaikan perkenalan, yaitu materi sejarah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, dalam satu semester ini kita akan mempelajari masing-masing 3 bab, yaitu 3 bab untuk semester 1 dan 3 bab untuk semester 2. Nah, pada semester 1 kita akan mempelajari tentang materi bangsa Indonesia berupaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian untuk bab keduanya kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi liberal. Kemudian yang terakhir yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk semester keduanya kita akan mempelajari materi yaitu yang pertama sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi Orde Baru. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi reformasi. Kemudian yang terakhir adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, untuk bab 1 tentang bangsa Indonesia berupaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, adapun subbab yang akan kita pelajari yaitu yang pertama berbagai pergolakan di dalam negeri. Jadi pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang apa saja konflik-konflik dan pergolakan yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Kemudian mengapa itu terjadi, siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalam itu, kemudian bagaimana cara kita untuk menghadapi dari konflik-konflik itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Maksudnya apa? Setelah konflik terjadi, apa saja sih pelajaran atau hikmah yang diambil dari sebuah konflik itu. Nah, kemudian untuk bab kedua kita akan mempelajari sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama tentang dinamika politik pada masa demokrasi liberal. Maksudnya apa? Bagaimana sih politik atau sistem politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal? Bagaimana sistem pemerintahannya, siapa yang memerintah, kemudian mungkin bagaimana kabinetnya. Nah, seperti itu.
Dan kemudian yang kedua tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Jadi selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih sistem ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Nah, kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah pada demokrasi liberal, terutama pada bidang ekonomi. Nah, selanjutnya itu untuk bab ketiga tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana politik atau situasi politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, mungkin ada perbedaan dari sistem kabinet, siapa yang memimpin, dan lain-lain. Dan yang kedua tentang kita akan mempelajari tentang perkembangan ekonomi, yaitu apa? Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin dan bagaimana dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Nah, kemudian untuk semester 2 bab pertama yang akan kita pelajari yaitu kelanjutan dari masa demokrasi. Nah, untuk bab keempat ini kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi Orde Baru. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana masa peralihan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Orde Baru. Kemudian bagaimana sih keadaan politik yang terjadi pada masa Orde Baru, terutama situasi politik pada masa peralihan. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang integrasi Timur Timur. Nah, dan kita akan mempelajari tentang dampak kebijakan pemerintahan Orde Baru. Nah, selanjutnya untuk semester kedua kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi reformasi sampai sekarang. Nah, reformasi itu dari tahun 1998 sampai yang terjadi saat ini. Jadi, kita akan pelajari tentang masa akhir pemerintahan Orde Baru dan berbagai kebijakan pemerintah di era reformasi, baik itu dalam sistem politik, kemudian dalam sistem ekonomi. Dan selanjutnya peran pelajar, mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dan yang terakhir tentang perkembangan iptek di Indonesia. Nah, untuk bab yang terakhir pada semester 2 kita akan pelajari tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Kemudian politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Jadi pada bab terakhir di semester kedua ini kita berfokus kepada tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjunjung tinggi perdamaian dunia. Nah, jadi apa sih dan bagaimana sih peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia ini? Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukkan dukungannya dalam membangun perdamaian dunia. Nah, demikianlah materi kita pada semester ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini Miss minta kepada kalian yaitu untuk membuat resume dari bab 1 ini tentang berbagai pergolakan di dalam negeri. Jadi kalian buat resumenya tentang materi berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 sampai 1965. Nah, kalian catat hal-hal penting yang terjadi dalam pergolakan tersebut. Kemudian nanti kalian kirimkan melalui email saya. Nanti saya tuliskan emailnya di grup kita. Nah, supaya kalian sedikit mengulas atau
supaya kalian ada modal pengetahuan. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai materi tersebut. Nah, jadi kalian sudah dapat pengetahuan awalnya. Jadi nanti saya tinggal menambahkan beberapa materi saja yang perlu ditambahkan. Baiklah, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi dari tujuan pembelajaran kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.